ada sisa kitab. Ya, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para tulab, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membahas kitab Al-Bidayah fil Aqidah karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah. Kitab ini menjelaskan tentang rukun iman yang 6, dan berarti kandungan semuanya itu ada 6 bab ya. Bab yang pertama iman kepada Allah, bab yang kedua ada iman bil malaikah, al-babu tsalits al-iman bil kutub, al-babu rabi' al-iman bil rusul, al-babul khamis al-iman bil yaumil akhir, wa al-babu as-sadis al-iman bil qada'i wal qadar. Dilihat di halaman 4 ya. Al-aqidatu yakni pembahasan akidah, wa fihi sittatu abwabin atau wa fiha sittatu abwabin. Dan di dalam pembahasan akidah ini ada 6 bab. Al-babul awal al-imanu billahi. Bab yang pertama iman kepada Allah. Adapun muqaddimah sudah kita bahas, sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ya. Taib al-babus tsani al-iman bil malaika, bab yang kedua iman kepada malaikat. Al-babus tsalis, bab yang ketiga al-imanu bi al-kutubi. Dikasih harakatnya. Al-babu rabi', bab yang keempat al-imanu birrusul, birrusuli. Bab yang keempat al-iman kepada para rasul. Al-babul khamis, bab yang kelima al-imanu bil yaumil akhir. Bab yang kelima iman kepada hari akhir. Al-babus sadis, bab yang keenam al-imanu bil qada'i wa al-qadar. Bab yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang kita akan bahas rincian dari masing-masing bab. Kita masuk al-babul awal, bab yang pertama. Bab yang pertama al-imanu billahi, iman kepada Allah. Taib. Iman kepada Allah ini pembahasannya nanti ada wa fihi sab'atu dawabit. Nanti bahasanya ada sab'atu, 7 dawabit, ada 7 poin. Ya, dawabit itu jama dari dhabitun. Dhabit sebenarnya artinya itu adalah patokan ya. Jadi ada 7 patokan. Yang dimaksud di sini ada 7 poin. Ya. Ada 7 poin yang insyaallah akan kita bahas satu persatu, poin per poin yang insyaallah. Baik, kita bahas dulu yang sekarang yang pertama, al-babul awal al-imanu billah wa fihi sab'atu dhawabit. Di dalam pembahasan iman kepada Allah ada berapa? 7 poin. Ad-dhabitul awal, pembahasan poin pertama, tauhidur rububiyyati. Tauhidu ar-rububiyyati. Harakati tauhidu ar-rububiyyati. Tauhid rububiyah. Ya. Lalu huwa, tauhid rububiyah itu huwa adalah ifradullahi, mengesakan Allah bi af'alihi, mengesakan Allah bi af'alihi, atau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, boleh ifradu Allahi bi af'alihi.
mengesahkan Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Ini satu-satunya Allah yang berbuat. Nah, berbuat Allah di sini banyak, namun yang pokoknya itu ada 3. Perbuatan Allah di sini yang pokoknya ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-khalqu, yang menciptakan. Yang kedua al-mulk, yang menguasai. Dan yang ketiga at-tadbir, yang mengatur. Jadi termasuk menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta, itu terangkum dalam 3 perbuatan Allah. Apa yang pertama tadi? Al-khalq, berarti maknanya al-khaliq, Allah sang pencipta, al-khaliq. Yang kedua al-malik, Allah yang menguasai, merajai, memiliki. Lahu mulku samawati wal ard, hanya milik Allah lah kerajaan langit bumi, kekuasaan langit bumi. Yang ketiga apa? Al-mudabbir, al-mudabbir, jadi Allah yang mengatur sebuah urusan. Taib. Itulah yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah berupa penciptaan, yang kedua kepemilikan atau kepenguasaan, yang ketiga kepengaturan atau yang mengatur. Ya. Tauhid jenis ini orang-orang musyrikin pun menetapkan, mengimani. Dan secara fitrah naluri manusia itu yang menetapkan bahwa ada yang menciptakan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin pun menetapkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Oleh karena itu kata para ulama, iman kepada Allah itu memang kalau secara global ya, iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 hal para jemaah. Yang pertama iman kepada rububiyahnya Allah. Yang kedua beriman kepada uluhiyahnya Allah. Yang ketiga iman kepada nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang keempat iman kepada keberadaan Allah. Jadi ada berapa iman kepada Allah? Secara global ada 4. Nah yang 4 ini harus ada semuanya pada setiap keyakinan setiap muslim. Karena ada orang yang beriman adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman yakni Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, namun dia tidak menyembah Allah seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin dari kalangan orang-orang bangsa Arab dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak sekedar iman kepada Allah itu iman kepada adanya Allah. Ya. Kalau orang iman kepada Allah sekedar iman adanya Allah, iblis pun kan beriman kalau Allah itu ada. Bahkan iblis meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan dia, memberi rizki. Jadi harus 4 poin ini. Apa yang pertama tadi? Al-iman biwujudillah, iman kepada wujudnya Allah. Yang kedua iman birububiyatillah, iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga iman kepada uluhiyah Allah. Yang keempat iman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian tauhid ar-rububiyah ini para jemaah sekalian, dan sering kita bahas tentang masalah tauhid ini ya. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang cukup bagi kita untuk mengilmui dan menetapkan saja. Tidak ada tuntutan amal di situ. Tauhid rububiyah ini tauhid yang kita cukup ilmui, tetapkan. Beda dengan tauhid ibadah, kita dituntut untuk beramal. Satu lagi tauhid yang seperti ini adalah tauhid asma wa sifat. Jadi ada 2 tauhid yang kita itu dituntut hanya untuk imani, kenali, ketahui, yakini saja, yaitu tentang rububiyah Allah dan tentang nama dan sifat-sifat Allah. Maka disebut oleh ulama tauhid yang 2 ini disebut tauhid al-ilmu, tauhid ilmu. Adapun satu lagi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yakni wajib kita mengesahkan Allah dalam beribadah, ini namanya tauhid amal namanya. Kita dituntut untuk menyembah, sujud, ruku', ibadah kepada Allah.
Ya. Taib. Jadi tauhid ar-rububiyah nama lainnya tauhid ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah ada 3 tadi, al-mulk, al-khalq, al-mulk dan at-tadbir, atau al-khaliqu, al-maliku, al-mudabbir. Sekarang dalil-dalil dari tauhid rububiyah banyak sekali dalam Al-Qur'an. Itu dalil yang menunjukkan Allah menciptakan, Allah menghidupkan, misalnya Allah yang memberi rezeki misalnya. Contoh di surah Tur ayat 35. Contohnya, am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah bertanya, apakah manusia semua makhluk ini ya ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Yani kalau gunung menciptakan dirinya, laut menciptakan dirinya, ini laut yang menciptakannya laut itu sendiri. Apakah begitu kata Allah? Atau ada tiba-tiba tanpa ada yang mencipta? Maka yang dua ini pasti tidak mungkin. Jelas dalam surah At-Tur ayat 35. Jadi Allah ngajak berpikir. Coba pikir, apakah makhluk jadi dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kalau meja nih, apakah meja tiba-tiba ada tanpa ada yang membuat? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Atau meja membuat dirinya sendiri, dia bisa bergerak buat dirinya sendiri, itu juga tidak mungkin. Tinggal satu yang pasti terjadi, itu pasti meja ini ada yang membuat. Ya, pasti meja ini ada yang membuat, sebagaimana pasti alam semesta ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam surah Luqman ayat 10 ayat 11. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang menciptakan langit bumi. Ya. Demikian pula di surah Ali Imran ayat 36 37. Ini tentang Allah yang memiliki kekuasaan. Dan banyak dalam hadis-hadis juga disebutkan tentang Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, mengurus alam semesta ini. Nah, taib. Ini tauhid ar-rububiyah. Nama lain tauhid rububiyah coba dicatat. Nama-nama lain dari tauhid rububiyah itu apa tadi? Tauhid ilmi, ya. Tauhid ilmi. Nama lain juga disebut tauhid ma'rifatin, tauhidun ilmiyun, atau tauhidun ma'rifah, tauhidu ma'rifatin, tauhid ma'rifatin. Wa dinamakan pula tauhidu isbatin, tauhidul isbat. Tauhid untuk diketahui, ditetapkan, ya. Taib. Lalu ad-dhabit ats-tsani. Poin yang kedua dalam pembahasan iman kepada Allah adalah tauhidul uluhiyah, pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah. Apa artinya? Huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini kita wajib untuk memelingkan ibadah hanya kepada Allah. Wajib meyakini satu-satunya Allah zat yang berhak diibadahi. Ya. Jadi mengesahkan Allah dalam beribadah. Baik, apa arti ibadah, jemaah? Ibadah itu kalau dalam bahasa secara etimologi artinya at-tadallul. At-tadallul itu artinya artinya merendahkan atau menundukkan atau ketundukan. Tunduk, ya. Wal khudu' itu arti ibadah secara bahasa. Tadallul atau al khudu'. At-tadallul artinya apa? Ketundukan. Al khudu' sama, tunduk, patuh. Itu ibadah. Makanya dalam istilah bahasa Arab itu ada pepatah atau perkataan orang Arab, katanya tariqun mu'abbad.
Jalan itu mu'abbad, jadi mudallal. Mudallal telah ditundukkan. Jalan itu mu'abbad, yani telah ditundukkan, ini bisa dilewati jalan itu. Kan dulunya bukan jalan. Kalau sudah dibuat jalan bisa dilewati, itu berarti at-tariq mu'abbad, jalan sudah ditundukkan. Ya. Bahasa lainnya musakhkhar, musakhkhar yang sudah ditundukkan. Itu secara bahasa. Dan inilah ibadah jika ditinjau dari perbuatan. Jadi orang yang sedang beribadah itu adalah sedang merendahkan diri, sedang menundukkan dirinya, sedang tunduk patuh kepada Allah. Antum sekarang hadir di majelis ilmu, duduk di masjid ini, itu kalau ditinjau dari perbuatan ibadah, antum sedang merendahkan diri. Namun di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Sedang melakukan ketundukan kepada Allah, karena ini perintah Allah. Nah, itu ditinjau dari perbuatannya. Adapun ibadah bila ditinjau secara istilah dan ditinjau secara objeknya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Nah, ini seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul atau kitab yang namanya Al-Ubudiyah. Nah, ini kalau bisa dihafalkan ta'rif ibadah secara istilah, yaitu ismun jami'un. Jadi kalau kita tahu definisi ini, kita tahu ini ibadah, ini bukan ibadah. Seperti kita tahu solat itu ibadah. Dari mana? Ini dia dari definisi ini. Yaitu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ungkapan yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi apa saja yang dicintai diridhoi oleh Allah itu namanya ibadah. Baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi sudah lengkap sudah. Oleh karena itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Karena baik perkataan atau perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin, yang dicintai diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Makanya ciri ibadah itu bisa kita lihat dari ini perintah Allah, terus yang kedua Allahnya mencintai atau Allah memuji. Nah, itu baru disebut ibadah. Misalnya Allah perintahkan aqimus shalah, berarti salat itu ibadah karena Allah perintahkan. Atau Allah memuji, innallaha yuhibbu at-tawabin, sungguhnya Allah cinta, suka kepada orang-orang yang bertaubat. Berarti taubat ibadah bukan? Ibadah. Apalagi ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah. Ya. Dan subhanallah ya ikhwan, orang kalau sudah taubat itu tidak boleh istilahnya dibuli terhadap masa lalunya, nggak boleh. Dan yang bertobat itu sendiri jangan membongkar aibnya masa-masa lalunya, jangan. Kenapa? Karena kata Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa, itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Masya Allah. Ini nggak ada bekas. Jadi kalau Allah ampuni dosa seseorang dia karena bertobat, maka maknanya dianggap orang ini dulu tuh tidak pernah berbuat. Beda dengan kita manusia ya. Kalau ada orang disakiti, itu apa katanya? Tajamnya apa? Luka karena pedang apa? Apa pepatahnya? Tapi luka karena lisan katanya ingat terus selamanya. Subhanallah. Enggak bisa kita seolah-olah untuk melupakan, enggak bisa. Tapi kalau taubat kepada Allah, Allah hapus seperti tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Maka enggak boleh dibongkar lagi, sudah masa lalunya. Ya. Misalnya ada mantan preman dibully, loh kenapa masih bagus mantan preman daripada mantan ustad, daripada mantan santri. Mantan, lu kok mantan santri?
Mantan preman bagus. Bukankah Umar bin Khattab mantan penyembah berhala? Bukankah para sahabat banyak yang pembunuh? Para sahabat menyembah berhala. Namun itu mantan, dan Allah hapuskan, Allah gugurkan. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Jadi tobat ibadah. Tapi sekali lagi, jadi ibadah itu setiap nama yang mencakup apa yang dicintai, diridhoi oleh Allah, baik yang berkaitan perkataan, perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, apa saja ya ikhwan, ibadah yang dicintai, diridhoi, diperintah. Maka minimal 2 tanda kita tahu kalau itu ibadah. Tanda yang pertama, jadi perintah oleh Allah. Tanda yang kedua, Allah mencintainya, Allah memuji. Ya. Baik. Dalil tentang tauhid al-uluhiyah, dari tauhid ibadah, itu banyak dalam Al-Quran, yaitu setiap kata-kata perintah ibadah. Contohnya dalam surah An-Nisa 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa artinya? Dan beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan dengannya sedikit pun dalam beribadah. Nah, ini faedah yang sangat besar dalam surah An-Nisa 36 ini. Di situ faedahnya bahwa Allah tidak sekedar perintah untuk ibadah kepada Allah, tapi Allah larang berbuat syirik dalam ibadah. Karena banyak orang ibadah kepada Allah namun juga kepada selain Allah. Itu maknanya ibadah yang dicampur dengan kesyirikan. Bahkan sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu, mereka ibadah kepada Allah namun juga kepada selain Allah, dari kalangan orang-orang soleh yang telah meninggal, dari para wali dan semisal. Sebagaimana Allah abadikan ya di surah Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la, siapa? Itu nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Jangan kalian tinggalkan, katanya, sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan Wada', Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jangan. Nah, ini namanya at-tawasu bil batil. Apa namanya ini? Saling berwasiat, saling menasihati dalam kebatilan. Oleh karena itu, ikhwan, orang-orang pelaku kemaksiatan, orang-orang kafir, orang-orang ahli bid'ah, itu mereka saling berwasiat tentang kekafiran mereka, tentang kebid'ahan mereka. Makanya Allah perintahkan watawasau bil haqq. Nah, itu mereka dalam ayat itu surah Nuh, ya. Mereka mengatakan, yakni orang-orang musyrikin, mereka sama mereka mengatakan, la tadaruna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, jangan. Demikian pula jangan kalian tinggalkan Wada', Suwa', Ya'uq, Yaghus, Ya'uq, Nasr, jangan. Nah, ini menunjukkan orang ibadah kepada Allah namun juga ibadah kepada selain Allah. Di dalam surah Al-Baqarah, ikhwan, ayat yang 21, itu yang menarik di situ bahwa kalau antum buka mushaf Al-Quran dari sejak surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, dari ayat pertama Al-Baqarah sampai ayat 20, tidak ada perintah di situ. Tapi perintah pertama kali itu baru di ayat 21, yaitu perintah apa di sini? Dan yang menakjubkan lagi, perintahnya Allah seru dengan lafaz ya ayuhan nas. Dan manusia yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum di awal surah Al-Baqarah, ada 3 golongan ya. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Nah, Allah seru ya ayuhan nasu u'budu, ini perintahnya. Wahai manusia, beribadahlah Rabbakum, kepada Rabb kalian. Di sini digabungkan antara tauhid uluhiyah pada lafaz u'budu, atau tauhid ibadah pada lafaz u'budu, dan digabung langsung dengan tauhid rububiyah pada lafaz Rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Dan di sini juga faedahnya yang luar biasa terkait masalah tauhid adalah bahwa tidak boleh beribadah kecuali kepada zat yang telah menciptakan. Aneh, ada manusia ya nyembah kepada sesuatu yang dia tidak menciptakan, tidak bisa memberi rezeki. Ya, harusnya kan kita ini berbakti kepada zat yang telah memberi rezeki, menciptakan kita.
yang menjaga kita, menyelamatkan kita dunia akhirat. Kepada Dia kita beribadah, itu kepada Allah. Dan banyak ayat-ayat yang lain seperti An-Nahl 36. Setiap nabi rasul diutus oleh Allah untuk memerintahkan manusia bertauhid ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Ini surah An-Nahl ayat 36. Dan ayat ini menunjukkan bahwa setiap nabi dan rasul misi dakwahnya satu, yaitu untuk memerintahkan manusia bertauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ya. Jadi penyebutan tauhid rububiyah itu dalam Quran bukan sebagai inti dakwah, bukan. Inti dakwahnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, namun disebutkannya rububiyah Allah dalam Quran hanya sekedar. Kenapa disebut hanya sekedar? Karena bukan itu inti dakwahnya. Karena manusia sudah mengakui dan menetapkan rububiyah Allah sebelum para nabi diutus pun sudah menetapkan. Namun Allah sebutkan rububiyah Allah dalam Quran itu, yakni Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, ini sebagai bentuk menegakkan hujjah Allah kepada mereka. Ini seolah-olah Allah itu berbicara begini, kalau kalian mengaku yang menciptakan, menghidupkan adalah aku, kata Allah, sembah aku. Kenapa kau sembah selain aku? Itu maksudnya. Jadi untuk apa? Untuk menegakkan hujjah, bukan untuk mengenalkan sifatnya, bukan. Karena sudah kenal mereka dengan Allah, sudah kenal, yakni yang menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki adalah Allah. Yang sama dengan surah An-Nahl 36 adalah Al-Anbiya ayat 35. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad dari sebelum engkau, dari Rasul, kecuali aku wahyukan, kami wahyukan, kata Allah kepada Rasul tersebut, apa wahyunya? La ilaha illallah. Jadi tauhid ibadah. Ya, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Ibadahilah aku. Bahkan hikmah kita diciptakan adalah dalam rangka untuk menegakkan tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ibadah. Dalam surah Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, saya kira banyak kita ulang-ulang tentang masalah ini ya. Dalam hadis-hadis juga yang disebutkan keutamaan tauhid itu, tauhid yang mana jemaah? Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka kalau ada orang kafir masuk Islam, dia bersyahadat dengan tauhid rububiyah, tidak sah Islamnya. Misalnya ada orang kafir masuk Islam, lalu dia bersaksi, ayo bersyahadat. Syahadatnya apa? Syahadatnya asyhadu an la khaliqa illallah misalnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Ya, itu dia persaksiannya tidak sah. Karena tidak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan harus dia bersaksi la ilaha, tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah. Itu yang harus dia ikrarkan. Paham di sini ya? Maka tauhid rububiyah tidaklah dia tauhid sebagai misi dakwah, dan bukanlah tauhid yang kalau disebut sebagai memiliki keutamaan, bukan itu. Jadi keutamaan tauhid dalam banyak hadis adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Seperti misalnya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan tidak menyeru kepada selain Allah kecuali masuk surga. Atau man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha, yakni siapa yang menetapkan tiada sembahan yang benar kecuali Allah, maka pasti masuk surga. Jadi yang dimaksud tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ya, baik. Kemudian para jamaah sekalian, di antara nama tauhid uluhiyah adalah tauhidun amali, tauhid amal. Nama lain juga adalah tauhid iradatin wa talab. Tauhid iradah, tauhid talab. Yani iradah, yani tauhid
tujuan dan tauhid tuntutan, yakni dituntut hamba untuk beramal. Nah, itu tauhid uluhiyah atau tauhidul amali atau tauhidul iradah wa tauhidut talab. Itu nama-nama lainnya. Nah, jadi maksudnya yang dia inginkan, yang dia maksudkan adalah beribadah kepada Allah. Taib ad-dhabit as-salits, poin ketiga dari pembahasan iman kepada Allah adalah tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma dan as-sifat. Kita masih di halaman berapa? Halaman 5 ya. Huwa, yaitu ifradullahi bima samma, mengesahkan Allah terhadap apa yang Allah beri nama, wa wasafa, dan Allah sifati bihi dengannya nafsahu, dirinya Allah. Jadi mengesahkan Allah terhadap apa yang telah Allah namakan dirinya dan apa yang telah Allah sifatkan atas dirinya fi kitabihi, dalam kitabnya, dalam Quran, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi wajib bagi kita untuk menetapkan nama atau sifat yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah dalam Quran, atau nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Namun ingat, menetapkan nama dan sifat ini, wajib menjauhi 4 hal. Wajib menjauhi berapa? 4 hal. Yang pertama, jauhi at-ta'til, atau taib enggak apa-apa. Atau yang pertama, menjauhi tahrif. Tahrif itu artinya menyelewengkan makna. Jadi kalau Allah dikatakan dalam Quran punya wajah, diselewengkan maknanya, bukan wajah yang hakiki tapi maknanya pahala katanya, bukan wajah. Kenapa mereka menyelewengkan? Kenapa mereka mentahrif? Karena takut jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk katanya. Sebab yang punya wajah itu hanya makhluk, kata mereka, dalam tanda kutip, kata akal mereka. Ya. Jadi yang ngomong begitu itu kan akal-akal mereka sebenarnya. Karena yang jelas justru Allah menetapkan dalam Quran, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Loh, kenapa dia malah menolak? Karena sebab akal tidak masuk. Kata mereka, kok bisa Allah punya wajah? Yang punya wajah hanya makhluk. Jadi membantah dalil, mengingkari dalil karena sebab berpegang dengan akal. Karena mereka enggak masuk akal kalau Allah punya tangan. Kayak makhluk berarti, kata mereka. Ini keliru, wajib kita tetapkan. Namun hindari dalam menerapkan itu 4 hal. Apa yang pertama tadi? Tahrif, enggak boleh diselewengkan. Yang kedua, ta'til namanya. Ta'til. Ta'til itu artinya mengingkari. Tak biasa ya, ta'ain, ta, ya, lam. Ta'til, mengingkari, menolak. Bedanya dengan tahrif apa tadi? Ta'til dengan tahrif. Kalau ta'til itu mengingkari total. Ya, kalau tahrif mengingkari itu dalam arti menyelewengkan maknanya. Menyelewengkan makna. Yani dia tetapkan lafadznya, dia tetapkan Allah punya sifat itu, tetapkan mereka. Jadi memang Allah punya wajah, memang kata mereka ya yang mentahrif ya. Namun makna wajah itu bukan wajah, tapi apa? Pahala. Nah berarti hakikatnya yang mentahrif tadi hakikatnya juga apa? Mentaktil kan hakikatnya. Cuman tidak terang-terangan. Ini mereka katakan iya Allah punya wajah, iya Allah punya tangan. Namun maksud wajah pahala. Namun maksud tangan itu kekuatan atau kekuasaan atau nikmat kata mereka. Kalau ahli ta'til enggak, mereka tidak menyelewengkan makna. Mereka mengatakan Allah enggak punya tangan, sudah titik. Titik. Allah enggak punya wajah, titik. Itu ahlu ta'til. Makanya kaidahnya kata ulama, setiap ahlu tahrif pasti ahlu ta'til, namun tidak setiap ahlu ta'til adalah ahlu tahrif. Bingung enggak? Setiap yang mentahrif hakikatnya menta'til.
namun tidak setiap yang mentatil disebut mentahrif. Karena yang mengingkari total dia tidak memalingkan makna. Paham di sini ya? Yang ketiga, tidak boleh takyif, yakni membagaimanakan takyif. Dan yang keempat, tidak boleh tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau Allah disebut punya tangan itu tidak boleh bertanya bagaimana tangan Allah. Tidak boleh juga menyerupakan tangan Allah sama dengan tangan kita, nggak boleh. Ya. Apa bedanya takyif dengan tamsil? Kalau tadi sudah tahu bedanya tahrif dengan, dan tahrif ada dua jemaah tadi. Yang pertama ya, tahrif itu ada dua. Pertama tahrif pada lafad ayat. Jadi mereka selewengkan lafadnya, mereka robah lafadnya. Yang kedua tahrif itu pada maknanya, lafadnya dibiarkan, namun makna yang dirobah. Itu tahrif. Dan bedanya tahrif dengan ta'til tadi apa? Kalau tahrif ya, yakni seolah-olah menolak tidak total. Kalau ta'til itu total menolak sifat Allah. Alasan menolaknya kenapa? Karena takut jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik. Nah sekarang membagaimanakan dengan menyerupakan, yakni takyif dengan tamsil. Apa bedanya ya ikhwan? Bedanya, kalau membagaimanakan atau mentakyif itu dzikru kaifiyati sifat bi ghairi muqayyadatan bimumathil. Artinya menyebutkan bentuk sifat Allah namun tanpa menyebutkan padanannya. Itu takyif. Jadi orang yang mengatakan misalnya tangan Allah panjang 7 meter misalnya. Orang yang ngomong tangan Allah panjang 7 meter, ini namanya takyif. Jadi dia telah membagaimanakan tangan Allah panjang 7 meter, wajah Allah bulat. Itu takyif. Adapun tamsil, menyebutkan bagaimananya sifat, perhatikan tamsil, dengan menyebutkan padanannya. Dengan menyebutkan padanannya, muqayyadatan bimumathil. Contohnya orang yang melakukan tamsil adalah tangan Allah seperti tangan saya. Apa namanya itu? Takyif atau tamsil? Tamsil. Itu bedanya takyif dengan tamsil. Berarti mana yang umum, mana yang khusus? Mana yang umum, mana yang khusus? Yang umum takyif, yang khusus tamsil. Oleh karena itu setiap yang mentamsil pasti mentakyif, tapi tidak setiap yang mentakyif itu mentamsil. Ini kaidahnya. Jelas ya? Setiap orang yang mentamsil ya pasti mentakyif, karena pasti menyerupakan. Tapi tidak setiap yang membagaimanakan atau mentakyif itu harus mentamsil. Karena dia hanya mengatakan tangan Allah panjang 7 meter, sudah. Tapi kalau mentamsil, menyebutkan padanannya itu seperti serupanya, wajah Allah seperti wajah saya. Nah itulah para jemaah, 4 hal harus dihindari. Jadi ketika kita menetapkan Allah punya tangan, punya wajah, berarti kaidahnya tidak boleh mengalihkan wajah kepada makna lain, tidak boleh mengingkari wajah Allah, tidak boleh membagaimanakan dan menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk ya. Dan ini dalilnya dalam satu ayat. Itu sebuah kaidah yang agung, yaitu Allah berfirman dalam surah Syura. Surah apa itu jemaah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Pada lafaz laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Ini bantahan kepada kaum yang mentakyif dan yang mentamsil. Kaum yang mentakyif, yang mentamsil. Lalu pada lafaz wa huwas samiul basir, itu bantahan kepada
yang mentahrif dan yang menta'til. Dibantah oleh Allah. Ini dia, Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Jadi jangan diingkari, jangan diselewengkan maknanya. Jadi dua lafaz ini bantahan kepada dua kelompok tadi. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamsil. 4 wajib dihindari dalam menetapkan nama dan sifat. Baik. Kaidah keberapa? Dhabit keberapa sekarang? Ad-dhabitur rabi'. Poin yang keempat, al-imanu bisifatillahi min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala takyifin. Beriman dengan sifat Allah dengan tanpa tahrif. Tadi sudah kita sebut ya, tahrif. Apa tahrif artinya? Menyelewengkan makna atau lafaz kepada makna dan lafaz yang lain tanpa dalil. Maka tahrif ada dua, tahrif lafzi dan tahrif ma'nawi. Kemudian wala ta'wilin. Ya. Ta'wil sebenarnya bagian dari tahrif. Ta'wil itu bagian dari arti tahrif, jemaah. Dan memang yang afdal sebenarnya menggunakan lafaz tahrif daripada lafaz ta'wil. Kenapa lebih afdal menggunakan lafaz tahrif daripada ta'wil? Yang pertama karena di dalam Al-Quran Allah menggunakan lafaz tahrif daripada ta'wil ketika Allah melarang orang yang mentahrif kalam Allah. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalim an mawaidihi. Orang-orang Yahudi itu mereka mentahrif kalam Allah dari tempatnya. Allah tidak mengatakan yu'awwilun, mentakwil kalam, tapi mentahrif kalam. Maka menggunakan lafaz tahrif sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua alasannya kenapa tahrif lebih afdal? Kalau tahrif tidak ada yang baik, semua tahrif itu tercela. Beda dengan takwil. Kalau takwil ada dua, ada takwil itu baik, maknanya tafsir. Ada takwil itu adalah takwil yang batil, namanya tahrif. Jelas. Jadi takwil ada berapa macam? Ada dua. Makanya kalau Imam Ibnu Jarir Tabari dalam kitab tafsir beliau itu suka ditulis begini, wa ta'wilu hadhil ayah kada wa kada. Dan takwilnya ayat ini adalah begini dan begitu. Maksud takwil di situ apa maknanya? Tafsir. Oleh karena itu lafaz takwil bisa dipahami benar yang artinya tafsir, dan takwil juga bisa bermakna artinya jelek, yaitu artinya tahrif, menyelewengkan makna atau menafsirkan tanpa dalil. Itu tahrif namanya. Seperti tadi, wajah artinya pahala katanya. Tangan Allah artinya kekuatan, ya. Terus wala tashbih. Nah sama, tashbih itu sebenarnya nama lain dari tamsil. Yang afdal menggunakan lafaz tamsil daripada tashbih. Kenapa? Karena kalau tamsil itu yang digunakan oleh Allah dalam Quran. Allah berfirman apa? Laisa kasyibhihi atau kamislihi. Laisa kamislihi. Allah gunakan lafaz tamsil daripada tashbih, walaupun maknanya sama. Terus wala taqi, membagaimanakan. Kita sudah bahas ini. Ya. Kita sudah bahas. Taib. Azan masuk? Iyalah, betul. Kita
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Akhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di poin ini kita tambahkan faedah adalah bahwa sifat Allah terbagi dua, ya. Ada sifat yang subutiyah namanya, sifat yang ditetapkan bagi Allah. Dan yang kedua ada sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah. Sifat subutiyah kita menetapkannya. Nah, adapun sifat salbiyah itu sifat yang kita nafikan, kita tiadakan dari Allah, berupa sifat-sifat kekurangan, sifat kejelekan, keburukan. Seperti Allah zalim, itu sifat adalah sifat-sifat salbiyah. Allah zalim, Allah ngantuk, tidur, ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu sifat-sifat salbi semuanya. Adapun sifat subutiyah ini terbagi dua lagi. Yang pertama sifat dzatiyah namanya. Sifatnya itu sifat yang senantiasa ada, melekat pada Allah, tidak terlepas selamanya. Seperti sifat wajah, sifat tangan, sifat ilmunya Allah, itu senantiasa melekat pada Allah selamanya, tidak terpisahkan selama-lamanya. Itu sifat dzatiyah namanya. Wajah, sifat dzatiyah, ya. Adapun sifat yang kedua dari sifat subutiyah adalah sifat fi'liyah namanya, sifat perbuatan, yakni sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah mau, Allah lakukan. Allah tidak mau, Allah tidak lakukan. Itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Seperti apa contohnya? Seperti istiwa, itu sifat perbuatan, sifat fi'liyah. Seperti ridha, apa cirinya? Pokoknya kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak, ya tidak Allah lakukan. Allah ridha, Allah cinta, itu sifat-sifat fi'liyah, ya, yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Marah, sifat apa? Marah, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Kalau Allah berkehendak marah, Allah marah. Kalau tidak, ya Allah tidak. Ridha termasuk. Adapun sifat salbiyah contohnya apa tadi? Zalim atau zulm. Sifat ta'ab, capek. Capek sifat Allah bukan? Sifat Allah, namun sifat yang mana? Sifat Allah yang salbi, yakni bukan. Berarti tidak boleh ditetapkan bagi Allah sifat ini. Jadi sifat Allah namun yang salbi. Berarti betul jawaban antum bahwa itu adalah bukan sifat Allah. Karena Allah tidak capek, tidak zalim, tidak lemah, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Pokoknya sifat yang jelek-jelek itu sifat Allah yang salbi, yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah satu poin lagi, ikhwan, ad-dhabit al-khamis. Poin yang kelima, al-ibadatu arba'atu aqsam. Nah, ibadah-ibadah itu ada 4 macam. Ini jika ditinjau dari apa? Dari jenisnya. Ada ibadat badaniyah, ya, ibadatun badaniyatun, ibadatun maliyatun, ibadatun qauliyatun, ibadatun qalbiyatun. Yang pertama ibadah badaniyah. Yang kedua ibadah qauliyah. Yang ketiga ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah badan contohnya apa? Ya, salat.
Bahkan salat itu mencakup ibadah badan, ibadah qauliyah juga ucapan karena ada bacaan Quran di situ dalam salat. Ibadah qalbiyah juga ibadah hati karena khusyuk dalam salat itu khusyuk di hati tempatnya. Dan yang keempat ibadah maliyah atau terbalik ya. Yang ketiga ibadah maliyah, ibadah harta. Apa contoh ibadah harta jemaah? Sedekah, zakat, haji, umrah. Haji umrah pun plus ibadah harta dan badan sekaligus. Ibadah qauliyah juga sekaligus ya. Di antara ibadah yang paling afdal ibadah hati. Ibadah yang paling afdal ibadah hati. Jadi tolak ukurnya itu di hatinya. Makanya orang yang salatnya khusyuk ya, orang yang salatnya khusyuk, orang yang akan mendapatkan nilai tertinggi dalam salatnya. Karena khusyuk adalah ruh dan khusyuk tempatnya di hati. Taib. Jadi ibadah ada 4 macam. Ini berarti ditinjau dari apanya para jemaah? Ditinjau dari apanya? Ditinjau dari cara melakukannya ya. Itu dengan hati, dengan badan dan dengan dengan harta, dengan ucapan, dengan lisan. Seperti dengan lisan apa? Baca Al-Quran, berzikir ya. Taib. Jadi ibadah badannya itu adalah ibadah yang bisa didirikan, dilakukan dengan badan. Salat, tawaf, puasa, haji, jihad, silaturahim, itu ibadah-ibadah badan. Ibadah lisan, qauliyah, yakni ibadah yang dilakukan dengan lisan, ibadah qauliyah itu. Contohnya apa tadi? Baca Al-Quran, berzikir, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca tasbih. Itu ibadah, Masya Allah. Ibadah yang gampang jemaah, zikir itu. Kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan wa habibatani inda rahman wa thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 lafaz yang enteng di lisan, gampang diucapkan oleh lisan, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yang nanti di akhirat berat pada timbangan amal adalah membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Enteng, enggak sampai berapa detik gitu bisa kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Berat dalam timbangan amal. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kanzun min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Simpanannya surga itu diantaranya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini baca ini, zikir nih. Zikir ini disebut haiqalah namanya. Apa namanya? Haiqalah. Itu membaca la haula wala quwwata illa billah. Dan banyak kesalahan di antara kaum muslimin membacanya salah. Biasanya kadang-kadang membaca pertama salah dipotong. Dia biasa baca la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Ini malah kata-kata seperti ini salah maknanya. Berarti menunjukkan Allah itu lemah. La haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Harusnya illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua kesalahannya ketika memarahi anak. Jadi kalau anaknya nakal, bapaknya ngomong apa? La haula wala quwwata. Jadi anaknya nanti sampai dewasa ingat, oh la haula itu kalau marah. Jadi salah. La haula wala quwwata illa billah. Itu subhanallah jemaah. Diperbanyak itu. Ya. Maka zikir itu tidak boleh dengan Allah saja. Ya. Tidak sah itu zikirnya, nggak dianggap zikir karena zikir itu harus mufidah, bermakna. Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi kalau zikir Allah. Ya. Atau misalnya, ya katanya kalau sufi sudah tingkat tinggi itu langsung domirnya saja. Hu. Atau ada orang zikirnya kalau capek-capek dia baca Gusti Allah gitu ya, Gusti Allah. Nyebut Gusti Allah itu tidak zikir. Ya. Oh nyebut Allah saja tidak sah zikirnya, harus subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita baca Allah nggak jelas kita sedang apa itu. Sedang nyebut maksudnya sedang apa terhadap lafaz Allah. Terhadap Allah itu sedang apa? Nggak jelas. Tapi kalau orang menyebut Allahu Akbar berarti sedang apa? Mengagungkan Allah. Kalau orang bilang alhamdulillah berarti sedang memuji, menyanjung Allah.
Ya. Sama kalau ada orang namanya Muhammad, Pak Muhammad, panggil dia Pak Muhammad, Pak Muhammad, Pak Muhammad, Pak Muhammad. Apa dengan Pak Muhammad? Enggak jelas. Tapi Pak Muhammad baik, Pak Muhammad dermawan, Pak Muhammad ganteng, itu baru maknanya paham. Kalau cuma Muhammad, apa dengan Pak Muhammad? Atau Pak Joko, ya namanya Pak Joko, apa dengan Pak Joko? Pak Joko, ya apa? Ganteng, baru Pak Joko ganteng, Pak Joko elek. Kalau elek menghina berarti Pak Joko dermawan, kan gitu. Begitu memuji Allah, berzikir, mengingat Allah itu demikian. Taib, sekarang ibadah qalbiyah, ikhwan, apa contohnya ya? Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Apa contohnya? Ikhlas, al-mahabbah, ar-raja, al-khauf, at-tawakkul. Tawakkul bahasa Arabnya. Bahasa kitanya tawakal. Itu luar biasa, jemaah. Itulah ibadah-ibadah hati yang luar biasa, yang agung. Seperti cinta, al-mahabbah. Maka cinta itu letaknya di hati. Ya. Tapi ungkapkan, jemaah. Ungkapkan cinta. Seperti antum cinta kepada istri, harus diungkapkan. Ya. Diungkapkan. Jangan diam, harus diungkapkan. Karena memang demikian tabiat istri itu, senang dipuji. Maka memuji istri ibadah. Ya. Rayu anak-anak jangan, nanti saja. Ya. Ya. 17 tahun ke atas. Nah, al-khauf juga ya, itu ibadah. Jadi takut hanya kepada Allah, itu ibadah. Dan takut ini kan ada takut ibadah berupa takut kepada Allah, ada takut tabi'i, takut yang boleh kepada selain Allah dalam hal yang sifatnya tabiat manusiawi. Takut maling, takut rampok, takut binatang berbisa, takut binatang buas, itu wajar. Takut seperti takut penjahat, takut corona. Boleh tidak takut corona? Iya, takut. Takut tertimpa, terkena virus. Makanya ada lucu dulu waktu di awal-awal corona katanya, jangan takut corona, takut neraka harusnya. Iya, takut neraka lain lagi, takut corona juga lain lagi. Ya. Itu takut tabiat, seperti takut pocong. Itu takut yang mana itu? Takut pocong itu. Apa pocong? Tahu pocong? Ya, maka takut jin itu ada dua. Takut jin yang sifatnya takut sebagaimana takut kepada orang yang jahat, maka itu boleh tabi'i. Tapi takut jin bisa jadi takut yang syirik. Takut jin yakni takut jin berbuat sesuatu yang tidak bisa melakukan kecuali hanya Allah. Takut kualat dari jin, takut jin membinasakan, mendatangkan bala bencana. Seperti takut Nyi Roro Kidul, ya, takut Nyi Roro Kidulnya ngamuk sehingga dipersembahkan persembahan, yakni sedekah laut ke Nyi Roro Kidul. Ini takut jin yang syirik hukumnya. Tapi takut jin seperti takut gangguan jin berupa jin suka mengganggu, menakut seperti itu, maka itu tabi'i manusia. Contohnya takut pocong itu tabi'i. Padahal pocong tidak ada kan, kuntilanak, sundel bolong, sundel wewe, bolong, pocong dan semisal. Takut tuyul, itu wajar biasa. Coba antum jalan ke pekuburan jam 12 malam sendiri kira-kira, bisa? Insya Allah santri lumayan takut insya Allah. Cuman wajar takut gelap, takut peteng gelap, wajar, takut tabi'i. Ya. Takut yang syirik itu hukumnya contoh takut kepada sesuatu selain Allah yang dianggap bisa melakukan seperti Allah. Takut kualat tadi. Ya. Misalnya coba kalau dianggap ada penghuni tempat ini yang kalau tidak minta izin akan mendatangkan petaka atau bala bencana misalnya. Lewat di sebuah jembatan, diyakini di jembatan itu kalau tidak minta izin dengan memijit klakson biasanya akan dianggap dia akan kualat, akan celaka dan semisalnya. Nah, takut seperti itu tidak boleh.
Maka apa hukumnya kalau kita melewati jembatan tersebut seperti itu lalu mencet klakson, apa hukumnya? Boleh kalau memang takut ada orang nyebrang. Takut ada orang nyebrang kita pencet klakson. Berarti tergantung apanya? Tergantung apa? Hatinya. Kalau karena mencet klakson karena agar selamat sebagai bentuk minta izin kepada mbah yang ada di jembatan itu syirik. Karena mbah tidak bisa mendatangkan petaka atau mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian insyaallah kita lanjutkan para jemaah dari pembahasan dhabit yang keberapa nanti? Ya. Dhabit yang keenam itu berbicara tentang tawassul ya. Tawassul nanti ada dua macam, tawassul yang masyru' dan tawassul yang mamnu'. Wallahu taala alam. Kitabnya nanti tetap dibawa ya. Jadi supaya tidak fotokopi lagi. Yang belum punya silakan nanti ditaruh di situ sebagai stok, barangkali banyak yang udah datang nih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa hadir yang lain. Atau barangkali hari Rabu nih kurang begitu familiar di sini hari Rabu ya. Kalau kemarin Ustaz Syahri ya. Hari ya, mungkin terlalu dekat jadwalnya. Ya, coba nanti kita lihat lagi kapan kira-kira yang tepat ya jadwalnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.